Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan informasi bahwasanya Khalifah Khilafatul Muslimin ditangkap Polda Metro Jaya. Mengenai pasal sangkaan yang dikenakan kepada yang bersangkutan, saya tidak tahu persis dan saya tidak berkompetensi untuk mencampuri urusan penegakan hukum. Hanya saja seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwasanya pemerintah mesti bergerak cepat. Dan alhamdulillahnya pemerintah dan segenap penegak hukum telah bergerak cepat menangkap Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja. Dan saya sebagai unsur bagian dari masyarakat mendukung penuh upaya Polda Metro Jaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Dan kita juga berharap segenap komponen bangsa juga memberikan dukungan yang sama. Sehingganya para penegak hukum memiliki motivasi yang kuat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan demi terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas yang perlu saya berikan catatan di sini bahwasanya Abdul Qadir Hasan Baraja merupakan khalifah palsu. Mengapa kita menyematkan kata palsu di sini? Dikarenakan dia tidak mengaku sebagai pemimpin ormas. Karena memang organisasi yang dia dirikan juga tidak mendaftar, maka ini melanggar undang-undang ormas. Dan dia mengakunya sebagai khalifah seluruh umat Islam. Padahal tidak ada yang mengangkat dia kecuali golongannya sendiri. Kecuali dia mengangkat dirinya sendiri dari golongannya sendiri. Dan ini tentunya memenuhi unsur penistaan agama. Dikarenakan dikhawatirkan nanti banyak orang-orang awam kemudian yang ikut serta, orang-orang yang tidak paham agama, kemudian mereka rekrut masuk kepada kelompok Khilafatul Muslimin. Dan fatalnya lagi di kelompok ini mewajibkan taslim. Apa itu taslim? Ikrar masuk Islam. Jadi seolah-olah ketika orang belum taslim maka dia belum Islam. Jadi dia menganut ideologi takfiri. Jadi segala golongan paham yang tidak ikrar masuk kepada kelompok mereka, tidak taslim, mereka anggap masih kafir, belum Islam. Apalagi yang non-Islam tentunya. Ini menganut ideologi takfiri. Kemudian mereka mewajibkan baiat, yakni sumpah setia mengakui amir atau khalifah mereka, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Nah, karena ini memenuhi unsur sebagai penistaan agama, aliran sesat, maka pemerintah harus bersikap tegas. Karena bagaimanapun aliran sesat di negeri kita ini ada saja pengikutnya. Misalnya aliran Lia Aminuddin tetap ada saja pengikutnya. Jadi bagaimanapun buruknya kelompok itu ada saja pengikutnya. Terutama orang-orang awam yang tidak mengerti agama. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu ditegaskan di sini bahwasanya ini juga warning buat segenap warga Khilafatul Muslimin. Karena warga Khilafatul Muslimin itu tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penegak hukum juga bisa menjangkau warga-warga Khilafatul Muslimin yang masih kekeh dengan pemahamannya. Termasuk saya lihat di video itu amir-amirnya. Amir-amirnya yang masih terus memelihara ideologi jamaahnya, menanamkan keyakinan yang salah kepada jamaahnya. Saya pikir bukan hanya khalifahnya. Kan di bawah khalifah itu ada amir. Jadi mereka itu pimpinan tertingginya khalifah. Mereka daulat sebagai pemimpin internasional. Nah, di bawah khalifah itu ada negara-negara. Nah, di negara-negara ini ada amirnya. Amir ini setara dengan presiden-presiden. Nah, amir-amirnya juga itu punya sumbangsi sebetulnya terhadap upaya penyimpangan pemahaman terhadap nilai keislaman yang sesungguhnya. Termasuk ustadz-ustadz mereka, tokoh-tokoh mereka. Nah, harapannya juga bagi segenap warga masyarakat, ini pelajaran bagi kita semua, agar tidak asal-asalan ikut pengajian. Dikarenakan indoktrinasi baiat yang ditanamkan oleh Khilafatul Muslimin adalah baiat yang batil. Mengapa saya katakan batil? Karena mereka punya khalifah, khalifahnya tidak punya hak terhadap baiat. Karena khalifah palsu.
mengangkat dirinya sendiri dari golongannya sendiri. Jadi tidak punya hak untuk baiat. Yang punya hak untuk membaiat mengambil sumpah setia itu adalah pemimpin yang sah. Dalam konteks negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berhak mengambil baiat itu hanya Presiden Joko Widodo. Karena dia sah sebagai seorang pemimpin melalui proses yang kita sepakati. Maka yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, "Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Jadi bai'ah itu adalah kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Saya kembali mengomentari tentang penegakan hukum tadi. Jadi mengenai apa kira-kira pasal yang akan dikenakan Polda Metro Jaya kepada Abdul Qadir Hasan Baraja itu urusan penegak hukum. Yang jelas saya memiliki pandangan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya ini memiliki implikasi, dampak positif. Saya ambil contoh misalnya NII. NII yang kemarin booming di Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dikumpulkan alat bukti yang cukup. Nah, ketika sudah memenuhi 4 alat bukti yang cukup, ya lebih dari 2 saja sudah memenuhi unsur, maka dilakukan penangkapan terhadap 16 orang anggota JI, ya, baik pimpinan maupun kadernya. Dan itu membawa implikasi positif sekali. Gara-gara 16 tokoh mereka ditangkap, maka ada ratusan warga-warga NII atau kader-kader NII menyatakan taubat konstitusi. Mereka melepas baiat mereka terhadap pimpinan NII dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ambil contoh lagi yang berikutnya. Misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Tauhid, Jamaah Ansarul Khilafah, kemudian Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, dan lain sebagainya. Ketika organisasi-organisasi ini sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris, dan banyak pemimpin mereka kemudian yang sudah ditangkap, membawa implikasi positif. Banyak kader mereka, bahkan kader-kadernya hebat, yang ustadz-ustadz juga, yang mereka itu akhirnya taubat konstitusi, menyatakan keluar dari JI misalnya, dan melepas baiatnya dari Imam Al-Jamaah Al-Islamiyah, lalu menyatakan ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka sedia membaca Pancasila, mereka bersedia menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka bersedia hormat bendera merah putih, bahkan mencium bendera merah putih. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menghakimi hati mereka apakah memang benar-benar mereka taubat, islah betul dengan NKRI, atau cuma takiyah. Kita tidak berhak menghakimi hati mereka. Hanya saja ini implikasi positif sebetulnya. Nah, mudah-mudahan dengan ditangkapnya Khalifah Khilafatul Muslimin dan juga ditangkapnya ustadz-ustadz mereka lagi yang lainnya, termasuk amir-amir mereka, ini membawa implikasi positif. Banyak warga Khilafatul Muslimin yang mau bertobat, yang mau menyadari kesalahannya. Dan dengan begini mereka akan mendapatkan pencerahan Islam yang sesungguhnya. Terakhir saya ingin sampaikan kepada segenap warga Khilafatul Muslimin. Pertama, mendirikan khilafah itu tidak diperintahkan. Jadi Anda kalau ingin keluar dari Khilafatul Muslimin sudah tepat sekali. Karena ngapain melakukan sesuatu yang mubadzir? Nah, kemudian yang kedua, berjuang mendirikan khilafah itu memiliki konsekuensi menolak negara. Akhirnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan akibat hukumnya jelas. Ini melanggar hukum. Dan yang kedua, ini melanggar agama. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Dan yang ketiga, khalifah yang Anda imani adalah khalifah palsu. Karena dia mengangkat dirinya dari golongannya sendiri. Maka ini sama dengan kedudukan Nabi palsu. Sama dengan kedudukan Imam Mahdi palsu. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 sanah. Sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. Di mana 30 orang pendusta itu ada yang mengaku Nabi, mengaku Imam Mahdi, termasuk juga yang mengaku khalifah. Karena itu tidak boleh sembarangan yang sedemikian rupa. Baik demikian, mudah-mudahan ini semua bisa diambil hikmahnya
dan kami sebagai bagian dari masyarakat mendukung sepenuhnya upaya negara dan upaya penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang anti Pancasila yang bisa mengancam dan merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bisa merusak keharmonisan yang selama ini kita jaga dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami bangsa Indonesia sedang diuji dengan tantangan radikalisme terorisme. Tantangan yang sangat dikhawatirkan Nabi apabila menimpa umatnya. Kejahatan radikalisme terorisme adalah kejahatan yang mengatasnamakan agama tapi untuk berbuat kerusakan. Sehingganya kekasihmu telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kaki langit ini adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati karena gugur berperang melawan teroris. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kekuatan kepada kami, taufik dan hidayah, kemampuan segala daya upaya untuk berperang melawan terorisme. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami berkumpul pada forum ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati, penuh cinta dan kasih sayang, semangat persaudaraan dan persatuan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan peliharalah kami setelah berpisah dari forum ini dari berbagai macam kebencian, kedengkian dan permusuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.